Shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Berkenaan dengan kita menyambut Natal, dia penasihat yang ajaib. Maka saya undang kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil dengan catatan. Perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, tapi juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Yang mengerti instruksinya katakan amin. Saya mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Katakan amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya membutuhkan konsentrasi sedikit ekstra ketika saudara mendengarkan firman hari ini. Yang sepakat katakan amin. Kebanyakan kita percaya kepada Yesus bukan menurut Yesus. Itu masalahnya. Kebanyakan berarti mayoritas. Sangat sedikit orang percaya kepada Yesus menurut Yesus. Ini masalah yang sangat serius. Penting sekali. Salah satu contoh. Sakit kanker itu enggak serius Bapak Ibu. Itu kan ngelawan muka kalian. Kanker enggak serius. Bohong serius. Kanker enggak serius. Malas baca Alkitab tiap hari serius. Tapi jujurlah kalian. Mana orang tua Kristen bahkan pendeta sekalipun. Mana orang tua Kristen bahkan pendeta sekalipun lebih sedih. Anaknya sakit kanker atau anaknya malas baca Alkitab? Jawab dong. Iya. Karena nggak ngerti kekristenan yang benar. Ini masalah serius Bapak Ibu. Sakit kanker serius bagi orang nggak percaya. Why? Karena orang nggak percaya belum bertobat. Kanker kemungkinan orang cepat mati ke neraka dia. Bagi orang benar kanker nggak menakutkan. Yuk jawab dengan jujur supaya kalian ngerti arti Natal. Apa maksud penasihat ajaib itu? Jawab Bapak Ibu. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab yang keras dong. Itu kan nggak rela muka Anda. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Ada apa Kristen? Ada apa Kristen ini? Bingung saya.
Akhirnya khotbah-khotbah sekarang gagal fokus. Saya khotbah di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Australia, di Asia. Mulai keliru, bukan Injil sejati yang diberitakan, Injil lain diberitakan. Karena gagal fokus. Sampai ada pendeta terkenal, kalau saya sebut namanya pasti kalian kenal. Apa dia bilang? Pak Rituan, saya nggak setuju khotbah Bapak. Kenapa? Saya mau seperti Henokh dan Elia. Wow. Kenapa lu gagal fokus? Itu kan hanya 2 kejadiannya. Artinya apa? Itu bukan utama dalam Alkitab. Artinya apa? Itu bukan nilai. Ada apa Kristen ini? Itu spektakuler menurut manusia, menurut Tuhan itu biasa-biasa aja. Saya tanya dia, kau Kristen gak? Loh, Kristen, saya pendeta Pak Rituan. Lah benar, tapi kau gak ngerti Kristen. Kenapa? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Jawab Bapak Ibu, Yesus sebelum masuk surga mati dulu gak? Jawab dong, mati dulu gak? Kalau kau pengikut Kristus mati dulu dong supaya masuk surga. Katanya kalau kau pengikut Henokh, Henokh gak punya surga. Percaya kan? Henokh gak punya surga. Elia gak punya surga. Yesus punya surga. Kok tertarik tanpa kematian ke surga? Itu kan spektakuler di mata manusia. Berubahlah melalui pembaruan budimu, karena rata-rata orang punya paradigma tata nilai masih serupa dengan dunia ini. Jawab Bapak Ibu, kalau kita ke Surabaya lebih efektif naik pesawat atau jalan kaki? Nyambung kalian. Tapi maafkan, saya khotbah apa adanya walaupun gak diundang lagi. Salah satu kebodohan di mata Tuhan bukan pendidikan rendah. Salah satu kebodohan di mata Tuhan, Anda dan saya nggak konsisten. Kalau ke Surabaya paling efektif naik pesawat. Jawab dong. Kalau ke surga harus mati, mana lebih efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Ada apa Kristen ini? Berarti kanker nggak ada masalah. Kanker nggak ada masalah. Karena itu lebih efektif untuk engkau mati. Dan kita tahu kemana kita mati. Ayo dong. Banyak ibu-ibu nangis karena divonis dokter kanker. Tapi nggak nangis, dia bilang, Bu, kau masih ngelawan suami. Malah galak, biarin. Gimana kau ikut Tuhan? Kanker nangis, berdosa nggak nangis. Terus kau nyanyi, jingle bells, lagu apa kau itu? Ini ketawa nyambung nggak? Halo, nyambung nggak? Ya pasti nyambung orang kau yang ku maksud. Ini masalah serius. Kok ada pendeta sedih dia divonis kanker prostat, nggak sedih dia punya istri simpanan. Ada apa Kristen ini? Ini sedang terjadi. Makin murni kalian ngikutin Alkitab, makin gak populer. Makin murni kalian ikuti firman Tuhan, makin dianggap orang aneh. Gak ada masalah sama saya. Makanya Bapak Ibu kita lihat ayat 21. Ayat 21 sampai 23. Saya usahakan khotbah saya cepat. Karena saya sulit cepat karena lebih pada pengajaran. Ayat 21 sampai 23. Kita sama-sama baca Bapak Ibu dengan tegas. Sama-sama 3 ayat ini. 1, 2, iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Lanjut. Yes. Mahal sekali kebenaran-kebenaran yang dinyatakan Alkitab.
Saking mahalnya, orang seringkali gagal fokus. Satu, Yesus datang ke dunia tujuannya menyelamatkan umatnya dari mana? Dari mana? Menyelamatkan umatnya dari mana? Dari dosa. Lihatlah dosa sebagaimana Tuhan mengendaki Anda melihat dosa. Yang paling serius dalam hidup ini dosa, nggak ada lain. Yang paling serius dalam hidup ini dosa, nggak ada yang lain. Ini penting sekali. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dengan dua hal yang sederhana. Pertama, apa akibatnya? Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Jawab, mana lebih serius dalam sudut pandang manusia, kanker atau bisul? Sederhana kan? Dari mana akibatnya? Kanker bisa mati, bisul kagak. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul saya arahkan Anda, nggak usah ke dokter. Kalau kalian berani tantangin tuh bisul. Nanti dia bengkak ke merah-merahan, mulai agak biru, ada matanya, meletus, sembuh. Pengalaman pribadi. Berarti bisul itu sederhana, kanker itu serius. Tapi jawab dong Bapak Ibu, mana lebih serius, dosa atau kanker? Mana lebih spektakuler di mata orang Kristen? Kanker sembuh atau dosa diampuni? Kanker sembuh. Jangan ada dosa di antara kita lah. Makanya 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Pernah baca nggak? Itu kan representatif manusia. Jawab, berapa mereka yang percaya akan kuasa Yesus bisa menyembuhkan? Semua, kok ini aja kok korupsi? Semua percaya. Makanya semuanya datang. Ada apa Kristen ini? Semua percaya akan kuasa Yesus bisa menyembuhkan. Lanjut, berapa yang sembuh? Karena semua percaya. Dan mayoritas pendeta nggak melihat seperti Yesus lihat. Semua haleluya, sembuh, surga bersorak-sorai. Penipu. Hanya satu yang membuat sorak-sorai di surga, bukan 10. Makanya Tuhan Yesus ngomong apa kepada murid-muridnya? Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Pertanyaan retoris, pertanyaan yang gak butuh jawaban, pertanyaan yang perlu direnungkan sebagai pelajaran yang istimewa. Pasti ngangguk semua, iya guru, kenapa? Kemana yang 9 lagi? Kata kemana bukan berarti Yesus gak tahu. Tapi murid-muridnya yang gagal fokus supaya jangan gagal fokus. Bahwa kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Ada apa Kristen ini? Mau saya ulangi? Kesembuhan bukan ajaran utama Kristen. Ayolah. 10 yang sembuh dalam kuasa Kristus, 1 yang selamat, 9 binasa. Kalau nggak percaya kalian, matilah nanti malam, intip lah. Kenapa? Jujur dong. Kenapa? Jujur dong. Rata-rata manusia mati dulu baru insaf. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan kalian mati, agak beres hidup kalian gitu. Apa hebatnya sakit sembuh? Orang dijelaskan Tuhan kok di situ. Dosa yang serius.
Akibatnya, bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Belajar jujurlah supaya kita jangan belajar mematikan hati nurani. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Yang penting dia bertobat. Sebaliknya, ada nggak orang sakit disembuhkan oleh kuasa Kristus, disembuhkan oleh Kristus sembuh, mati tetap masuk neraka? Ada nggak? Bukan ada, banyak. Bukan ada, banyak. Jawab dengan jujur. Orang sakit datang ke Tuhan Yesus, jawab jujur. Mau sembuh atau mau bertobat? Mau sembuh, makanya ketika tercapai pulang mereka. Lebih banyak orang sembuh itu nggak bertobat. Ada apa Kristen ini? Karena semua orang sakit datang ke Tuhan Yesus, tujuan utamanya sembuh, bukan bertobat. Ayolah. Halo. Ini penting sekali supaya kita ngerti makna Natal menurut penasihat ajaib. Bukan menurut kita. Coba buka Markus 1 ayat 42 operator. Markus 1 ayat 42 tolong buka. Tampilkan di Yuk sama-sama baca Bapak Ibu sambil teliti dengan teliti. Jangan lalai. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Teliti. Kata mana representatif keterangan waktu? Yang keras dong. Teliti lebih dalam. Supaya kalian melihat yang Yesus lihat. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik itu? Siumanlah kalian. Yang Tuhan sampaikan, hai umatku, ini gampang. Makanya instan. Ini gampang. Berikutnya apa yang Tuhan sampaikan? Hai umatku, ini mujizat terendah. Lebih dalam. Hai umatku, semua mujizat seketika, nggak ada unsur kekekalannya. Catat dong baik-baik. Jangan populerkan mujizat-mujizat yang seketika. Walaupun jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Jangan ada orang Kristen anti kesembuhan. Katakan amin. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Jawab, Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus enggak? Jawab, mati lagi enggak? Karena itu sementara. Itu sementara, enggak kekal. Makanya ibu-ibu datang ke saya, Salam pendeta Rituan, salam ibu, salam. Bapak enggak ingat saya? Waduh, lupa saya. 5 tahun yang lalu Bapak datang dengan sepupu saya, datang ke rumah sakit Darmais. Saya sakit kanker, umur saya 2 bulan atau 3 bulan lagi. Bapak datang bukan mendoakan sakit saya, tetapi membongkar dosa saya. Itu bedakan Tanner dengan Takun. Pendeta benar gak fokus kesembuhan, pertobatan. Pendeta dukun fokusnya kesembuhan, bukan pertobatan. Ini ngeri sekarang Bapak Ibu. Terus saya mau marah Pak Pendeta. Tetap Bapak tegur saya supaya apa? Sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan ibu. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita Bapak, ibu, dosa, mau nggak kau bertobat? Itu fokus penginjilan yang benar. Akhirnya saya dilawati Roh Kudus, saya nangis merang-rang Pak Pendeta. Akhirnya saya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Penutup Bapak doakan saya Pak Pendeta. Jengkel saya masih hafal doa Bapak. Apa itu? Tuhan ibu ini sudah bertobat.
menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasihani dia Tuhan. Kalau kau mau sembuhkan, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Tapi kalau kau nggak mau sembuhkan, kuatkanlah dia menghadapi kematian. Itu doa yang benar. Kalau kalian sakit parah, undanglah saya mendoakan Anda. Kata kalian mengandung kepedihan, susah memang diajari kebenaran. 2 minggu saya ringan sekali Pak Pendeta. 3 minggu saya dokter bilang kaget dokter terjadi mujizat. Akhirnya saya suruh pulang Pak Pendeta. Saya dibilang terjadi miracle, keajaiban mujizat Tuhan. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, inilah tepuk tangan ini yang bisa menyesatkan ini. Karena nggak ada sorak-sorai di surga dengan sakit sembuh. Apa saya bilang? Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kau tadi, loh kok gitu? Bukan kayak gitu, memang gitu. Supaya jangan kau anggap kesembuhan itu tujuan. Itu hanya alat. Nah, baru tepuk tangannya sehat tuh. Kalau itu sehat tepuk tangan. Kalau yang tadi enggak, belum sehat itu. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Bahasa Ibrani dipau pengalahom. Bahasa Jerman nih. Ibrani Jerman nih. Kalau berubah kelakuan Anda, baru Anda menghormati Tuhan. Khotbah yang bagus mana pernah representatif rohani. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Paling lama 1 jam saya khotbah. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari lah. Termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, masih rohani. Ini janganlah kita berdusta. Maka bapak ibu mana lebih serius, dosa atau kanker? Kan kurang semangat kalian jawabnya kan? Ketahuan sekali kalian masih berhobi berbuat dosa. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Akibatnya upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis. Jawab dong dengan keras. Siapa yang turun tangan mengatasi dosa? Berarti harusnya mulut-mulut kita semua ini teriak kepada dunia ini. Jangan main-main dalam dosa, itu mengerikan. Sampai Tuhan turun tangan. Itu ngeri sekali Bapak Ibu. Jahat sekali kalian kalau nggak melihat itu ngeri. Jangan menerima Yesus sebagai penasihat ajaib kalau kalian masih suka berbuat dosa. Apalagi berbuat dosa nggak ketahuan rasa selamat. Ayolah. Yuk, saya sentuh nalar Anda dengan sehat. Kalau sakit kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir. Sehat kalian tuh. Apalagi dosa Bapak Ibu. Malanglah nasib kau bapak ibu-ibu. Kalau kau berbuat dosa nggak ketahuan, kau menikmati. Malanglah nasib Anda dan saya Bapak Ibu. Kalau kita berbuat dosa, bisa khotbah, tetap kita nikmati tatapan orang bahwa kita rohani. Dan itu mayoritas di kalangan hamba Tuhan begitu. Malanglah nasib Anda dan saya. Kalau masih suka berbuat dosa, nggak ketahuan, kita bisa khotbah, kita menikmati tatapan orang kita tetap rohani. Ngeri sekarang Bapak Ibu. Ngeri sekali sekarang ini. Maka salah satu mujizat lebih daripada lumpuh berjalan. Anda berbuat dosa langsung ketahuan, bila perlu sedikit dipermalukan. Itu mujizat. Itu kan gak ada amin kalau kot begini. Ngelawan muka kalian susah memang. Bersyukurlah Anda dan saya kalau mau berbuat dosa langsung ketahuan, bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman itu melatih ulang kita yang dablek ini bahwa kita gak pernah cocok dengan dosa. Bukankah Anda berbuat dosa gak ketahuan berulang-ulang, setelah terjadi proses pencocokan bahwa dosa itu cocok sama Anda?
Saya harus berani katakan sama diri saya, bodohlah saya kalau saya berbuat dosa gak ketahuan saya nikmati. Bodohlah saya. Makanya sepakat kita kalau ada bapak-bapak niat selingkuh. Tahu selingkuh? Berhubungan sama kuntilanak. Janjian dia sama si kuntilanak di depan tamcit. Dia jemput si kuntilanak, dibawa ke puncak untuk berzina. Dengar-dengar bebek, jangan lalai kalian. Perhatian. Sampai di hotel yang sepi, dia parkir, dia gandeng si kuntilanak ke lobi hotel untuk berzina. Dia pesan kamar, lagi mesen kamar, ketemu ibu mertuanya. Mujizat enggak? Kalau kalian gak ngerti khotbah ini, sampai mati pun kalian gak ngerti Natal. Catat dong baik-baik. Udah suka berbuat dosa bisa khotbah bagus. Itu kan penipuan sempurna. Udah suka berbuat dosa bisa mendoakan orang sakit sembuh. Itu kan potensi Anda makin sulit bertobat. Pendeta di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Indonesia. Mulai banyak yang begitu kita. Nangislah kita semua. Karena kita sedang melempar kotoran ke palungan Yesus. Makanya saya ajarin Anda berdoa. Tuhan, dosa itu sangat keji dan serius. Saya belajar melihat dosa sebagaimana Tuhan melihat dosa. Sampai kau mau berkorban di kayu salib karena seriusnya itu dosa. Tolonglah Tuhan. Jangan aku berbuat dosa lagi. Itu respon Natal yang benar. Karena dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan dari penyakit. Tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Malah berani dengan tulus, bukan dibuat-buat. Dari hati paling dalam kita bilang, Tuhan kasihani saya. Kalau sampai saya berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan Tuhan. Bila perlu dipermalukan. Supaya ada pelajaran bagi aku yang dablek ini. Bahwa aku gak pernah cocok dengan dosa. Itu kan doa yang benar yang mengerti Natal. Sedikit aminnya. Kalian kagum lumpuh berjalan. Tuhan gak pernah kagum tuh. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Yuk teliti, ini ayat sangat keras Bapak Ibu. Sangat keras ayat ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu. Ayat ini sangat serius. Tidak semua ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Berarti kalau ada ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, artinya jangan gagal fokus. Kalau ada ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, artinya kalimat berikutnya jangan lupa sampai mati. Kalau ada Tuhan berbicara dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, itu prinsip dan sifatnya absolut. Baca berikutnya, tampilkan operator ayatnya. Jawab Bapak Ibu. Ucapan Yesus berikutnya, dia sebut ada 2 kelompok. Kelompok pertama berapa orang Bapak Ibu? 1. Kelompok kedua berapa orang Bapak Ibu? Enggak gemetar kalian baca ini? Enggak gemetar kalian baca ini? Jawab Bapak Ibu, ada enggak firman Tuhan bobotnya hanya berbobot gertakan? Ada enggak? Enggak. Ini pasti digenapi. Ekstrim. Bukan 1:10, bukan 1:27, bukan 1:46, bukan 1:71. 1:99. Ngeri gak? Makin ngeri Bapak Ibu. Status. 1 ini orang apa? Tampilkan ayatnya operator. 1 orang ini statusnya orang apa? Orang berdosa. 99 ini statusnya orang apa? Makin ironi.
Nggak nangis kalian baca ayat ini. Makin tumpul hati roh nurani banyak kami pendeta, orang Kristen, worship leader, singers, pemain musik. Karena nggak ngerti nilai yang mau disampaikan Kristus kepada orang percaya. Nggak nangis kalian baca ini. Karena ini pasti digenapi. Perbandingannya 1:99. Seharusnya yang 99 yang menyenangkan Tuhan. Akhirnya berapa yang menyenangkan Tuhan? Kenapa? Apa arti bertobat? Menghormati Natal. Sederhana. Karena dia datang untuk menyelesaikan dosa. Kalau kalian gak mau bertobat, gak usah merayakan Natal. 99 orang benar. Ini kan sarkas. Siapa orang benar disebut sini? Pengkhotbah, pendeta, gembala, ketua sinode, dosen teologi. Jangan sampai status kita membuat kita makin sulit bertobat. Tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan. Ada jemaat berzina. Ada pendeta terkenal berzina. Kita konseling. Jemaat begitu ditegur, nangis, ampuni aku Pak Pendeta, aku jahat. Ampun, nangis dia hancur hati. Pendeta terkenal ditegur, marah. Itu potensi bukan dia saja, kita semua. Kita punya potensi begitu, yaitu nggak membutuhkan pertobatan, yaitu nggak menghormati Natal. Karena Natal tujuannya menyelesaikan dosa. Kalau Bapak Ibu di tengah-tengah status Anda pelayan, tapi Anda sulit bertobat, udah hilang nilai-nilai Natal dalam diri Anda. Ayolah. Bapak-bapak lihat saya, bapak-bapak lihat saya. Anda tahu Anda sulit bertobat atau tidak? Anda akan tahu. Bapak-bapak tolong jawab, ibu-ibu tutup mulutnya. Bapak-bapak, mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Malam sunyi senyap. Maafkan saya. Saya harus tegas sama Anda walaupun Anda gak sukai saya. Hanya orang bodoh menikmati pujian istri orang. Hanya orang bodoh. Kalau kau nggak tahu, ku kasih tahu sekarang. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Hanya orang cerdas menikmati teguran istri. Sederhana. Jawab Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, ada nggak sehebat dibandingkan dengan istri saya dalam mengenal saya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Saya kasih tahu Anda dengan tegas melalui penelitian yang bertahun-tahun. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, udah hebat dia kalau mengenal saya 1/10 dibandingkan dengan pengenalan istri saya sama saya. Udah hebat itu 1/10. Jujurlah. Berarti kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Absolut tidak. Cerdas dong. Berarti kalau istri orang memuji saya, berbobot nggak pujian dia? Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Berarti kalau istri orang memuji kita bapak-bapak, dengar baik-baik. Kalau istri orang memuji kita bapak-bapak, masuk telinga kanan, keluar dari kanan lagi. Jangan kiri, nanti ada garis. Kanan lagi, mentah saya. Mana pernah berbobot pujian istri Anda? Jangan senang dulu ibu-ibu. Sama juga kau ibu-ibu. Kalau lebih kau nikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, engkau menggenapi yang 99. Maka sosialisasilah mulai dalam perkawinan, dalam keluarga. Mah, kalau aku salah tolong tegurlah aku, mah. Tolonglah aku, kasihanilah saya. Supaya aku tidak punya potensi, gak membutuhkan pertobatan. Kan ini kebenaran daripada kau doakan lumpuh berjalan.
Ayolah. Karena Yesus datang menyelamatkan dosa. Berikutnya, jika satu orang saja bertobat, surga bersorak-sorai. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya orang sakit sembuh, mati, mayat di rumah duka bangkit. Nggak pernah Tuhan sukacita itu. Karena itu sukacita murahan. Karena bersifat sementara. Tuhan meletakkan sukacitanya bertobatan. Maka Natal artinya hari lahir Kristus. Maka Natal artinya tahun ini kita merayakan ulang tahun Yesus. Maka Natal artinya kasih kado sama Dia. Yaitu jangan ada di antara kita tidak membutuhkan pertobatan sampai mati. Itu Natal. Saya tiap malam saya mau tidur, saya bilang, Tuhan, kalau ada dosa-dosa yang tidak saya sadari, ampunlah saya Tuhan. Karena bisa saja nggak saya sadari. Pernah jemaat saya telepon nggak mau datang, 3 bulan nggak datang. Saya asal datang selalu mereka menghindar. Sehingga cerita ketemu nggak bisa menghindar deh. Yang membuat ini terbuka. Kesalahan saya apa? Selesai ibadah saya di depan jemaat saya salam. Tiba bapak ini saya salam, saya nggak lihat mukanya. Karena ada teman saya 40 tahun yang lalu ketemu. Apa kabar? Sambil saya salam dia, saya nggak lihat mukanya. Nggak saya sadar. Itu juga salah. Makanya nggak pernah saya memungkinkan saya tidak mau bertobat. Nggak pernah. Kasihanilah saya Tuhan. Saya tetap memerlukan pertobatan tiap hari. Karena banyak sekarang, karena status dan sebagainya, kita nggak memerlukan pertobatan. Anda dan saya benar-benar menggenapi ayat itu. Kalau Anda marah kalau ditegur pasangan Anda, makin jelas Anda nggak membutuhkan pertobatan. Sosialisasi kebenaran Bapak Ibu. Bilang sama pasangan kalian, tegurlah saya kalau salah. Sementara ini banyak pendeta menikmati. Sekitar dia nggak berani negur dia. Ini kan kesurupan. Kalau kalian menikmati orang nggak berani negur kalian lagi di pinggir jurang Bapak Ibu. Kapan kalian merayakan Natal? Yang terjadi kalian Natal menurut kalian, bukan menurut Tuhan Yesus. Maka sukacita di surga itu adalah berkualitas yang tinggi. Kalau itu menjadi sukacita kita, maka benarlah kita merayakan Natal. Saya tahun 70-an kuliah teater, kuliah musik, saya sempat dosen drama musikal. Saya amati lagu-lagu di dunia. Lagu terbaik itu lagu gereja. Saya ngomong bukan karena saya pendeta. Saya ngomong saya latar belakang dosen musik. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal, Joy to the World. Itu lagu bagus sekali. Karena notasi dengan syairnya sejalan. Apa arti bahasa Indonesianya? Kesukaan bagi. Kesukaan di situ joy, not happy. Joy itu sukacita dari surga. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi. Karena turun ke do rendah. Gambar do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok lo. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi. Doa Bapa kami, jadilah kepada kami di bumi seperti sola, la, si. Yes. Maka baik berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tararat tararat tararam tararat tararat tararam tararam tam 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 tam. Bagus kalau gitu. Jangan tepuk tangan dulu, nanti gagal fokus kalian. Kenapa? Sayangnya lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari, lagu kita berubah. Apa lagunya? Aku masih. Udah tahu saya. Anda jahat sekali Bapak Ibu kalau Anda merayakan Natal 2023, 2024 gak berubah kelakuan kalian. Memang kalian gak merayakan Natal, kalian gak membutuhkan pertobatan.
Wajarlah orang Kristen berfungsi jadi garam dan terang. Wajarlah orang Kristen mengalami mujizat yang indah. Dia menjadi surat-surat yang terbuka. Karena ada perubahan tersebut dalam kehidupan kita, maka itu menjadi berkat bagi banyak orang. Wajarlah melalui kesaksian hidup orang Kristen yang merayakan Natal dengan benar, makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Wajar dong. Karena orang Kristen itu bukan disimpulkan di khotbah, bukan disimpulkan di sakit sembuh, bukan disimpulkan di bahasa roh, tapi ada perubahan hidup. Kesabaran kita excellent. What the meaning excellent? Di atas rata-rata. Kerendahan hati kita di atas rata-rata. Mengalah kita di atas rata-rata. Suka memberi kita di atas rata-rata. Karena itu kesimpulan kekristenan. Buah roh. Bukan karunia roh. Kesimpulan kekristenan. Walaupun harus ada karunia roh. Kalau enggak berubah sesungguh-sungguhnya, kita enggak merayakan Natal. Wajar dong istri saya makin lama makin bahagia sama saya. Karena dia punya suami, makin lama makin benar hidupnya. Absolut, garis bawahi kata absolut. Absolut, keluarga Kristen yang benar enggak mungkin cerai. Catat dong baik-baik. Catat, pasti. Karena orang yang meresponi Tuhan jijik terhadap dosa, berubah kelakuannya, makin nyata buah rohnya, pasti bahagia istri saya, pasti bahagia anak menantu saya, pasti bahagia cucu-cucu. Ini Kristen yang benar. Masa bodoh kau bisa khotbah atau nggak bisa khotbah? Karena bisa khotbah bukan representatif rohani. Jawab dengan jujur, Tuhan menghendaki setiap orang percaya bisa khotbah nggak? Karena enggak, maka itu bukan penentu. Tuhan menuntut setiap orang percaya jadi gembala enggak? Makanya itu bukan ukuran rohani. Karena enggak, setiap orang percaya harus hidup kudus enggak? Itu ukuran rohani karena harus. Setiap orang percaya harus memiliki keteladanan enggak? Itu harus penentu. Jadi gembala enggak penentu? Jawab, ada enggak pendeta masuk neraka? Ada. Ada enggak dokter teologi masuk neraka? Itu diperlukan tapi nggak penentu. Jangan simpulkan nilai di yang nggak menentu. Yang penentu nilai. Maka Bapak Ibu, joy itu dialamatkan kepada ayat 21. Karena apa? Konsekuensi logis kita ciptaan Allah. Saya ulangi. Konsekuensi logis kita ciptaan Allah, kita paling cocok dipakai Allah. Di mana kita dipakai Allah, hidup bersama dengan Dia dan mentaati Dia. Itu bukti dipakai Allah. Khotbah belum tentu dipakai Allah. Pelaku firman itu dipakai Allah. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah. Kalau kau lakukan itu, kau sedang dipakai Allah. Tapi kalau kau khotbah bagus, kau enggak tunduk sama suamimu, kau enggak mengasihi istrimu, kau enggak pernah dipakai Allah. Ini penting. Jawab Bapak Ibu. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Terbelah enggak? What next? Apa berikutnya? Gabung enggak? Atau terbelah terus? Ya karena sementara. Semua seketika itu enggak ada kekalnya. Maka orang benar melihat yang Yesus kehendaki kita lihat. Maka itu enggak spektakuler. Ibu-ibu lihat saya. Ada enggak firman Tuhan, hai istri tunduklah pada suami? Ada enggak? Istri tunduk pada suami itu seketika atau proses tahunan? Tumben jujur loh. Jawab dong. Mana orang kagum? Melihat mayat didoakan bangkit atau melihat seorang istri tunduk pada sahabat suami? Mana lebih kagum? Mana kalian anggap lebih spektakuler? Mayat di rumah duka kita doakan bangkit atau melihat seorang istri tunduk pada suami? Mana umumnya pendeta menganggap lebih spektakuler? Jawab dong. Mayat bangkit karena nggak ngerti Yesus. Kalau kita lebih kagum melihat seorang istri tunduk pada suami, kalau kita kagum melihat suami sangat sabar sama istrinya, Anda mulai selaras dengan pikiran Kristus. Saya sedih ada pendeta mati terus doakan supaya bangkit. Kok kebodohan apa yang kasih pelajaran ini? Sampai saya ingatkan jemaat saya, keluarga saya, kalau saya mati jangan pernah doakan saya bangkit. Saya akan bilang, Tuhan jangan dengarkan mereka.
yang dikagumi dunia kalian kagumi. Memang gak ngerti Natal sekarang banyak orang Kristen. 2 tahun yang lalu saya kritis. Hampir mati, dilarikan ke Siloam. Dokter jantung saya Antono mempersiapkan untuk diterbangkan ke Singapura. Saya bilang jangan dulu dok, jangan dok. Sampai saya udah kempas-kempis ini. Jangan. Kenapa Pak? Kita doa dululah. Maka saya berdoa, Tuhan kasihanilah saya Tuhan. Kalau ini momentum kau panggil aku Tuhan, tolonglah jangan delay, on time lah Tuhan. Dalam on time lah Tuhan. Tuhan yang bilang delay, jadi ketemu kita. Bener, saya malas ketemu kalian. Bener tuh, 100% saya malas. Kalau saya mati 2 tahun yang lalu, saya ketemunya apa? Abraham, Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego, Daud, Maria, Ribka, Esther, dan terlebih ketemu Tuhan Yesus saya. Saya lebih suka ketemu mereka daripada kalian. Makanya orang yang benar, orang Kristen yang berdasarkan Natal yang benar, gak tertarik delay. Kalau Tuhan yang bilang delay, kita nyerah karena kita hambanya. Kalau dipilih, on time lah Tuhan. Jauh lebih enak di surga daripada di bumi. Kalau nggak percaya kalian matilah nanti malam dia lah. Jauh lebih enak. Kadang-kadang orang Kristen hanya keliru asal bunyi. Jujurlah, hidup untuk Kristus, mati adalah bohong kalian. Kok selalu sembuh? Mau mati sembuh. Jangan lagi lah. Kalau kalian mau mati, amin Tuhan, amin. Kasihanlah saya Tuhan. Aku kalau naik pesawat maunya on time. Ke surga pun tolonglah aku on time Tuhan. Jangan dari mulut bibir kita delay. Kalau dia yang bilang delay, suka-suka dia lah. Nah itu tepuk tangan yang waras itu. Ini penting Bapak Ibu. Maka handphone, mic ini bukan ciptaan Allah. Ini buatan manusia, bukan ciptaan manusia. Karena terminologi ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Bahan dasar mic ini, bahan dasar handphone Anda, ciptaan Allah. Kita hanya merekayasa. Makanya kita nggak boleh ngomong ciptaan. Dulu saya dosen musik, pengarang lagu, saya bilang, jangan tulis di pojok kanan ciptaanku. Kau nggak menciptakan, kau menggubah. Loh Pak Ridwan, lagu ini dulu nggak ada. Oke, tapi notasinya kan ada. Kau pakai nggak nada mi, nada sol, nada do? Kan ada dulu. Jadi kita nggak pernah menciptakan lagu, menggubah lagu boleh, mengarang lagu boleh. Makanya saya bingung ada gereja-gereja taruh lagu, dia buat hak cipta sehingga kalau pakai harus bayar. Ada apa? Kan kasih karunia kau bisa ngarang lagu. Kau selamat pun cuma-cuma. Kok nekat kau bicara hak? Kau budak Tuhan dulu masih hak lagi. Lucu-lucu sedih Kristen ini kadang-kadang. Gagal fokus. Saya selalu bilang, dengar baik-baik. Saya habis khotbah ini, kalian gak kasih persembahan. Emang saya terganggu? Gak terganggu saya. Saya terganggu kalau saya khotbah saya gak benar. Saya terganggu kalau saya khotbah saya menekankan teologi kemakmuran. Saya terganggu. Saya terganggu kalau dalam khotbah saya masih punya utang sama kalian. Itu fokus. Yang lain-lain gak fokus saya. Maka Bapak Ibu, dosa yang membuat putus hubungan kita dengan Allah, yang tadinya Immanuel menjadi enggak Immanuel. Yang bisa melakukan itu hanya satu, dosa. Apa arti dosa? Tidak taat. Apa arti taat? Kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, engkau melakukan segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan, tangkap. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Engkau dan saya mengakui dia penciptamu.
Ketaatan adalah satu-satu statement hidup yang berbobot. Kau dan saya mengakui dia Tuhan dan Rajamu. Khotbah-khotbah bagus, penyembahan-penyembahan. Kalau enggak didasari ketaatan, lama-lama khotbah saya itu, penyembahan saya itu mengejek Tuhan. Saya gembala jemaat satu jemaat di Jakarta ini. Ada worship leader saya, mantan narapidana. Nggak ada masalah ya kan, mantan kan? Jujur dong, mana lebih bagus? Mantan pemarah atau mantan lemah lembut lebih bagus? Jawab dong. Mantan pembohong atau mantan jujur lebih bagus? Mantan pemalas atau mantan tekun lebih bagus? Ngerti gak sih? Kok ngerti pemarah kau belum kau mantanin? Malas kau belum kau mantanin lah. Nah worship saya mantan narapidana. Mimpin pujian bagus sekali. Kebetulan dia orang Ambon, suaranya bagus. Asal nyanyi gemetar. Tuhan ku mau menyenang. Bagus sekali gemetar. Tapi suatu kali saya naik mobil ketemu dia. Naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Kan rusak. Kau usah mimpin pujian gemetar-gemetar lah. Kalau melalui kehidupanmu orang lain gemetar sama kau. Ada apa ini? Akhirnya ritual tanpa spiritual. Stop. Balik. Salam Pak Pendeta. Gak usah salam. Balik kau. Nyakiti hati Roh Kudus kau. Roh Kudus tertib. Kau menyakiti hati Tuhan. Marah dia. Ya balikan motornya. Dia buka kancing bajunya. Dia tunjukkan salib di dadanya tato. Pak Pendeta, saya sayang Yesus. Ini ada salib di dadaku. Saya bilang jangan penipu kau. Di Golgota itu ada 3 kayu salib. Yang kau pakai ini sebelah kiri Yesus. Kan salib Yesus. Kalau salib Yesus berubah kau. Kalau kau merayakan Natal berubah kau. Kau kira hebat berkhotbah? Kau kira hebat mendoakan orang sakit sembuh? Janganlah, itu bukan nilai. Ini penting sekali. Makanya Immanuel artinya Allah menyertai kita supaya kita memiliki tingkat kesabaran tinggi. Dia ada serta kita. Sehingga kita harus taati dia. Itu konteks Immanuel. Bapak-bapak, kalau istri kita marah-marah, jangan buka mulut. Karena perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Salah satu kesia-siaan ketika istri marah, kau jelaskan. Itu kayak lempar bola tenis ke tembok, membalagi, gak usah. Maka ketika istri saya marah-marah, saya ngomong sama Immanuel, ada Tuhan. Energik banget istriku, sehat ya Tuhan. Gak ngomong sih. Marah lagi. Saya bilang dalam hati, Tuhan, cocok kali aku sama ini orang. Kau kirimkan menjadi pahat yang tajam untuk mengukiri saya. Lanjutkan Tuhan. Marah lagi, tetap saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, istri saya satu-satunya di dunia. Ini manusia langka Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, akulah duluan mati. Itu berarti Immanuel. Memiliki tingkat kesadaran tinggi ada dia. Kita harus bertanggungjawabkan hidup kita kepada dia. Itu terlalu nekat Anda dan saya. Nggak fair. Disuruh kau baca kitab tiap hari, kau nggak baca. Disuruh kau tunduk pada suami, kau lawan suami. Disuruh kau mengasihi istri, kau bohongi keuangan terhadap istrimu. Terus kau naik pesawat ke Singapura. Immanuel, sertai aku naik pesawat. Tiba di Singapura dengan selamat. Tuhan bilang apa? Kau kusuruh, kau nggak taat. Sekarang kau balik nyuruh aku taat. Siapa di antara kita Tuhan? Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Jangan-jangan Natal kita menjijikkan sama Tuhan. Kau suka Immanuel, Tuhan nyertai untuk keselamatan kau. Tapi kau gak taat sama dia. Itu kan lempar kotoran ke Yesus. Ayolah. Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Makanya lihat ketaatan pada Abraham, ketaatan pada Maria dan Yusuf. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tapi mereka taati.
Tidak pernah kesulitan yang sangat tinggi itu dialamatkan kepada kita lagi. Artinya ketaatan yang dialamatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara jauh lebih ringan daripada Maria dan Yusuf. Ketaatan itu pilihan. Kalau kau nggak taat, memang kau nggak merayakan Natal. Salam hai Maria. Apakah makna salam ini? Kau sangat diberkati Tuhan. Apa itu? Aku dapat apartemen di Menteng atau di Kuningan? Bukan. Apa itu? Kau bunting. Hah, kaget. Itu ngeri sekali, berita Natal pertama itu ngeri. Kalau saya dramatisir sedikit, boleh ya saya dramatisir sedikit ya? Kan saya khotbah. Setelah berapa lama aku menikah, aku hamil. Tidak, sekarang kau hamil. Bagaimana mau? Kata bagaimana artinya apa? Ada unsur penolakan karena ngeri sekali tuntutan ketaatan itu. Hamil di luar nikah dalam konteks agama Yahudi mati. Mati. Kedua, hamil di luar nikah sementara statusnya sudah bertunangan dan dia hamil bukan dari tunangannya, maka keluarga tunangannya wajib melempari keluarga besar itu untuk mati. Risiko sangat tinggi sekali ketaatan dalam Natal. Hamil di luar nikah, status punya tunangan, dia hamil bawa nama Tuhan, dibakar semuanya. Ya jujur dong, budaya Yahudi pernikahan itu sangat sakral Bapak Ibu, lebih sakral daripada orang Batak. Jawab Bapak Ibu, bisa enggak orang Batak hari ini ngomong sama orang tuanya, "Pak Ma, ada calon suamiku atau ada calon istriku." "Ya, puji Tuhan, kenapa? Nanti malam aku menikah ya." Mana bisa loh. Disambar petir kok nanti. Panjang ceritanya itu. Apalagi Yahudi Bapak Ibu. Tetapi begitu Yusuf tahu si Maria dari teman kuliahnya bahwa dia hamil, Yusuf diam-diam hendak menceraikan dia karena dia tulus hati. Rupanya selama ini Maria bukan sayang sama aku tapi kasihan. Sebenarnya dia suka dengan teman kuliahnya namanya Frankie. Kan gitu kira-kira. Maria mana efektif menjelaskan dia hamil oleh Tuhan? Pasti ditampar Yusuf. Kau udah berzina, kau bawa-bawa nama Tuhan. Jahat sekali kamu. Gak mudah. Siapa yang menjelaskan kepada Yusuf? Malaikat. Nggak bisa Maria, itu main-main Anda kalau Maria menjelaskan. Karena malaikat baru Yusuf menerima. Begitu dihampiri Maria, "Iya bang, rupanya kau hamil oleh Tuhan ya?" "Iya bang, aku takut sekali menceritakan kepada." Itu ngeri sekali. Tanpa penghayatan ini terus Anda nyanyi, "Oh holy," kosong. Jingle bell, jingle, kosong itu lagu. Terus makan kambing loyang. Natal apa yang dirayakan ini? Hayati ini. Makanya Alkitab kita diberi untuk kita mengerti, kita expose dengan benar, dan kita rayakan dengan takut akan Tuhan. Penasihat ajaib sedang menasihati kita. Tenang kok Maria. Tenang apa bang? Aku ngerti ini perjanjian. Ya bukan cukup tenang. Loh kenapa? Kita harus menikah Pak 5 minggu ini. Loh kenapa harus begitu? Itulah laki-laki pragmatis. Hamil itu perutku yang melendung, bukan perut kau yang melendung. Kalau melendung dibunuh aku. Oh ya, jadi gimana? Kau datang ke rumah orang tuaku di Purinda. Ayo lamar aku. Itu gak mudah Bapak Ibu. Makin mengerti kita dalam firman ini, makin gak main-main kita merayakan Natal. Begitu datang, "Salam om tante." "Salam Yusuf." "Salam, ada apa nih?" "Ada masalah berat om." Duduk. "Apa nih?" "Pokoknya tidak yang mustahil bagi Allah." Oh hebat nih bapaknya nih. "Gimana?" "Kami minggu ini harus menikah." Ketawa itu bapaknya. "Kau ini makan obat salah kau ya." Karena itu gak lazim. Karena itu bukan urusan anak-anak, urusan orang tua. Tapi kalau saya persingkat, bukan gitu om. Maria hamil. Waduh, itu kayak petir keras sekali dalam agama Yahudi.
Makanya kalau mengekspos itu jangan lepas dari konteks. Maka bapaknya marah sampai tergenang air matanya. Yusuf, lu kan pemain drum di GBI Glow. Kau Maria, kau kan singers kau. Terkenal kalian melayani. Kenapa kalian gak tahan nafsu? Apa yang terjadi begini? Itu ngeri sekali. Lebih ngeri daripada yang kalian bayangkan. Kebayang gak Anda? Ketika Yusuf bilang, jangan marah dulu om. Apa kau bilang? Kau ajarkan saya. Bukan aku yang ngambilin. Tuh, ditonjok langsung. Ditonjok langsung. Artinya apa? Kau anggap anakku murahan. Aku kenal anakku, dia hidupnya dalam kekudusan, dia setia sekali sama. Kau bilang dia berhubungan sama si Parulian. Kurang ajar, jangan ucapan itu sekali. Teriak Maria, papi jangan gitu papi. Apa? Bukan dia yang ngambilin. Pingsan tuh bapaknya. Hayati konteksnya. Ayat ini nggak dibaca saat sekarang, saat dulu. Ja'far lah menggalinya. Itu mengerikan Bapak Ibu. Tanpa penghayatan berita Natal mula-mula, keliru Anda menghayati Natal pada masa kini. Karena kejadian ini bukan masa kini. Setelah dibilang, ini yang buat hamil Tuhan, mati nggak lo? Hamil di luar nikah mengerikan. Kau bawa nama Tuhan. Saya menghayati ini, nangis saya karena anak kecil. Ampuni aku Tuhan, kasihan. Nangis saya karena aku mau mengerti Natal yang seperti ini pikirkan Kristus. Bukan saya pikirkan. Kalau kalian gak jijik dengan dosa, janganlah kalian mengatakan kalian merayakan Natal. Kalau kalian gak suka pelaku firman, jangan kalian sebut kalian merayakan Natal. Bagian terakhir. Kita buka Lukas 1 ayat 38. Sama dengan Matius 1 ayat 24. Sama. Lukas 1:38. Yuk Bapak Ibu sama-sama baca Lukas 1:38. 1, 2, ya. Kata Maria. Kalau mau merayakan Natal, lihatlah Maria yang pertama kali mendengar berita Natal. Perbedaan signifikan Kristen dengan kepercayaan lain, Kristen agama penebusan. Ulangi 1, 2, ya. Kristen agama, konsekuensi kita ditebus, kita imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri eksklusif. Maka setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Maka Kristen yang benar bukan soal bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, bukan soal bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh, bukan soal bisa sakit sembuh atau nggak sembuh, soal taat atau tidak taat. Makanya di dalam diri gereja, hanya dibagi dua, nggak lebih. Bukan Protestan dengan Katolik, bukan Protestan dengan karismatik, bukan gereja bahasa roh atau nggak bahasa roh, bukan gereja tepuk tangan, bukan. Dibagi dua. Matius 7 ayat 24-27. Ada yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ada mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Hanya dua ini. Mayoritas pendeta nggak pelaku firman. 99 orang benar yang nggak memerlukan pertobatan. Bukan kebetulan malam ini kalian hadir, karena Tuhan sedang mengejar kalian supaya simpulkan Kristen itu di pelaku firman. Bukan soal khotbah atau nggak bisa khotbah. Pelaku firman dimulai di rumah, di perkawinan. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR, bukan KPK, apalagi, tetapi perkawinan Adam dan Hawa. Kalau kalian sabar sama suami, sabar sama istri, itu pasti asli. Kalau kalian mengalah sama istri, sama suami, itu asli.
Makanya Bapak Ibu, pulanglah dari tempat ini, terimalah penasihat ajaib melalui firman-Nya berkata, rayakanlah Natal, tinggalkan dosa dan kejahatan. Karena yang membahagiakan Tuhan hanya dua. Jika satu orang bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Jangan ada potensi kita tidak memerlukan pertobatan. Yang kedua, dari mulut bibir Yesus sendiri berkata, orang berbahagia representatif nilai. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa arti memelihara? Kata memelihara direpresentatifkan dengan dua kata kerja. Yosua 1:8, yaitu apa? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Kesimpulan rohani itu pelaku firman. Pelaku firman hanya bisa terjadi kalau ada sinergi dua kata kerja, yaitu disiplin baca Alkitab tiap hari, militan merenungkannya siang dan malam, baru bisa jadi pelaku. Doktor teologi nggak jamin pelaku. Pendeta gembala nggak jamin pelaku. Apalagi pendeta terkenal, makin nggak pelaku. Karena terkenal itu bukan nilai. Penutup. Cukup lama, beberapa tahun yang lampau, saya dengan 4 orang lagi KKR di Manado. Seminggu sebelum KKR, ada pendeta bilang, Pak Ridwan, Bapak kan jadi pembicara di Manado. Iya, kenapa? Kenapa? Mereka nggak kenal kita. Loh, kenal dong, makanya kita diundang. Loh, kok kita pendeta terkenal, pesawatnya cuma Lion? Itulah. Kalau orang menikmati dia terkenal, buat ekspektasi tinggi sehingga mental nggak melayani. Saya bilang, kok terganggu kau tiket pesawat Lion? Jujur Pak Ridwan, Bapak tiketnya Lion nggak? Enggak. Itu kan beda. Bapak apa? Saya Lion. Ada apa Kristen ini? Pak jangan bercanda. Enggak, saya Lion. Kau lebih mahal. Lebih mahal dia dong kan? Jujur, karena bahasa menentukan harga. Mana lebih mahal? Black coffee atau kopi hitam? Cappuccino atau kopi susu? Pas sama bahasa. Kau Lion, aku Lion. Maafkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihanlah saya. Jangan pernah menikmati pendeta terkenal. Itu bukan nilai. Hanya orang bodoh menganggap itu nilai. Maka sampai detik ini, dari dulu sampai detik ini, mana pernah saya melayani orang minta foto saya? Emang saya harus dikabarkan? Sampai detik. Enggak, kenapa? Menolong saya yang cenderung suka terkenal. Kan saya harus ditolong. Mendarat saya di Timika, KKR di sana. Sampai diajak bupati dengan beberapa orang makan siang. Besok mau KKR dibawa ke lapangan bola. Kita doa, saya lihat foto-foto saya. Dan kalimat yang bohong. Saya bilang, Pak Bupati maafkan saya. Kalau kalian nggak turunkan itu, saya pulang. Loh kenapa Pak Ridwan? Janganlah foto saya ditampilkan. Saya nggak pernah punya jasa sama kalian. Saya nggak ada jasa sama kalian. Yesus yang punya jasa. Apalagi kalian pembohong. Harilah hamba Tuhan besar. Saya pendek. Besar dari mana? Kalau Gilbert Lumondong itu hamba Tuhan yang besar. Saya hamba Tuhan yang pendek. Baru jujur. Itu kan pembohong. Bapak nggak. Saya nggak bercanda silang. Turunkan itu. Layak nggak kita diperkenalkan ke orang lain? Nggak layak. Siapa kita ini? Saya bingung kalau kita menikmati terkenal. Saya kalau bilang, Pak Ridwan, Bapak itu Tuhan kasihani saya. Kenapa orang ini salah melihat? Saya nggak luar biasa. Saya kena virus saja mati loh. Bener loh. Jangankan ketabrak BMW, ketabrak BMO pun saya mati.
Ada apa Kristen ini? Nggak ada jasa saya ketika saya khotbah, kalian dilawati dan kalian berubah. Itu Roh Kudus yang bekerja. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kembalikan kepada Dia kemudian sampai selama-lamanya. Makanya penting sekali, jangan nilai-nilai dunia ini kita nikmati. Saya ngomong gini, hamba Tuhan ini nggak ngerti juga. Masih dilanjutkan. Tahu nggak Pak Tuhan? Hotel kita bintang 3. Langsung saya tutup. Nggak ngerti orang ini. Kan ucapan itu kan nggak ngerti Natal. Jujur. Yesus berhak nggak lahir di istana Herodes? Berhak nggak dia lahir di tempat istana Kaisar Agustus? Kenapa dia lahir kandang domba? Nggak ngerti kalian melayani Tuhan. Kalau pelayanan bicara fasilitas. Nggak ngerti kalian. Nggak ngerti kalian arti pelayanan kalau ukuran fasilitas. Makin ngeri sekarang penampilan hamba-hamba Tuhan. Rasanya lebih bersyukur. Orang di kelas ekonomi, aku di first class. Mana ada nilai lebihnya itu selain kebanggaan, kebodohan. Pulanglah dari tempat ini. Natal sama dengan meninggalkan dosa dan kejahatan. Pelaku firman rendah hati sampai mati. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.